Hai, selamat datang kembali di channel Vodcom. Seperti biasa, kami akan membacakan kembali sebuah cerita horor yang mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua. Cerita horor kali ini merupakan bagian kelima dari cerita horor sebelumnya yang berjudul Setelah Anakku Meninggal dari thread Wahyu Arianten. Kami sarankan agar kamu bisa mendengarkan semua bagian dari cerita ini sampai dengan bagian ke-9 karena ceritanya cukup menarik serta agar kalian tahu alur ceritanya. Jika kalian ingin membaca cerita ini secara langsung, silakan kunjungi dan follow akun Twitternya yang linknya sudah kami sertakan di deskripsi. Sebelum kita mulai ceritanya, silakan subscribe channel ini terlebih dahulu serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tahu kelanjutan dari cerita ini serta video terbaru lainnya dari Vodcom. Dan kami sarankan juga agar kamu menggunakan headset untuk mendengarkan cerita ini agar kalian bisa mendapatkan kualitas audio yang lebih baik. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Setelah kejadian itu, di malam harinya, suasana desa Gelagah lebih dingin dari biasanya. Tampak ada 3 warga tengah berjaga malam itu di pos ronda, tempat biasa warga berjaga atau siskamling. Ketiganya bernama Rohmat, Tikno, dan satu pemuda lagi bernama Heru. Heru adalah salah satu orang yang pernah menjadi teman tongkrongan Guntoro. Tapi sejak Guntoro banyak menimbulkan kekacauan, ia memilih menghindarinya. Mereka bertiga terlihat mengenakan jaket dan menggulungkan kain sarung di lehernya untuk melindunginya dari angin malam. Cahaya pos ronda tidak terlalu terang. Hanya ada 3 butir lampu pijar 5 watt yang cukup menerangi orang-orang yang berjaga di sana. Serta terdapat 3 buah senter yang biasa digunakan warga untuk berjaga. "Dingin sekali malam ini ya," ucap Heru. "Iya nih, padahal kemarin-kemarin aku tidak masalah dengan dingin. Aku hanya takut kalau Guntoro keluar lagi malam ini," celetuk Tikno. "Mulutmu," ucap Rohmat. "Sudah beberapa orang yang ditakut-takuti Guntoro di desa ini," kata Tikno. "Kamu bicara sekali lagi, aku injak mulutmu," ucap Rohmat yang mulai semakin kesal. Tikno hanya tersenyum-senyum melihatnya. Dengan kantuk yang mulai menyerang matanya, mereka bertiga sesekali memantau segala arah dengan senter yang mereka pegang. Waktu terus berjalan, malam semakin larut, membuat keheningan malam semakin mengental. Berbaur dengan suara jangkrik dan suara katak-katak sawah dari sawah yang tidak jauh dari sana. Jarum pendek jam yang ada di pos ronda hampir menunjukkan angka 1. Pada jam ini adalah jam untuk patroli keliling desa bagi setiap warga yang berjaga. Rohmat yang terlihat paling berani di antara mereka bertiga mengajak Heru dan Tikno untuk mulai berpatroli keliling desa. "Yuk keliling yuk, biar cepat selesai dan cepat pulang," ajak Rohmat sambil membenarkan setelan kain sarungnya agar melindunginya dari udara dingin saat berjalan. Sebentar, aku ke belakang dulu ya, perutku mules nih," ucap Heru. Rohmat dan Tikno kesal. Kenapa tidak sedari tadi jika ingin ke belakang? Kamar mandi bagi warga yang sedang ronda malam disediakan jadi satu dengan kamar mandi milik salah satu warga yang berdekatan dengan pos ronda yang bernama Pak Andi. "Jangan kelamaan," tukas Rohmat dengan kesal. Heru membawa satu senter dari pos ronda untuk menemaninya. Letak kamar mandinya berada di luar rumah dan bersebelahan dengan rumah utamanya. Terdapat satu sumur di depan kamar mandi yang digunakan untuk orang yang akan memakai kamar mandi tersebut. Beruntung, malam itu air masih tersedia di dalam ember kamar mandi, jadi Heru tidak perlu menimba sumur dulu. Tanpa berpikir lama, Heru melorotkan celananya
dan mengeluarkan segala kotoran dari dalam perutnya. Tapi, di antara beban Heru yang baru saja dikeluarkan, tiba-tiba ember timbaan sumur berbunyi. Mendengar itu, Heru lalu bertanya dari balik kamar mandi, "Siapa?" tanyanya. Namun, tidak ada sautan dari luar. Tapi suara timbaan air terus berbunyi dan benar-benar terdengar keras, seolah seperti ada yang sengaja memainkannya. Saat itu, Heru berpikir kalau mungkin saja Pak Andi atau keluarganya yang sedang menimba air. Tapi kok suaranya begitu? Pikiran Heru mulai kalut. Suara ember timbaan tidak kunjung selesai dari tadi. Heru mulai cemas. Suara itu terus mengusik telinganya. Puncaknya, Heru mendengar dentuman keras, seperti ada sesuatu yang jatuh ke dalam sumur. Sontak saja, mendengar itu, Heru cepat-cepat menyudahi buang airnya. Setelahnya ia langsung keluar. Heru tidak melihat apa-apa. Yang ia lihat hanyalah ember timbaan yang bergoyang-goyang menggantung di atas sumur, seperti ada yang baru saja menggunakannya. Namun Heru curiga. Ia takut jika orang yang baru saja menggunakannya telah jatuh ke dalam sumur. Heru lantas bergegas melihat ke dalam sumur dengan bantuan senter di tangannya. Lagi-lagi, Heru tidak menemukan apapun di dalam sumur itu. Matanya mulai berkeliling mencari sesuatu. Dan saat itu, seketika, bulu kuduk Heru merinding. Ia ketakutan. Hal itu mengingatkannya pada teror pocong Guntoro yang kerap meneror warga belakangan ini. Apa ini kelakuan Guntoro? Batin Heru bergejolak. Ia mulai tidak tenang. Pikirannya diselimuti rasa takut yang datang secara tiba-tiba. Heru ingin segera kembali menyusul Rohmat dan Tikno. Namun, alangkah terkejutnya Heru saat ia membalikkan badan, lalu mendapati sosok yang belakangan terus menghantui warga desa Gelagah. "Gusti, astagfirullah." Heru tercengkat. Matanya terbelalak karena dengan matanya ia menangkap sosok pocong hitam berukuran tinggi sedang berdiri menatapnya dari balik pohon dekat kamar mandi. Wajahnya bernanah, gosong tanpa kulit. Hanya ada bagian daging dalam yang sudah mengering. Kedua bola matanya melotot ke arah Heru. Heru tak percaya dengan apa yang ia lihat. Kakinya kini terpaku dan mematung, bagaikan terbangun dari mimpi. Heru menampari kedua pipinya untuk memastikan apa yang ia lihat itu nyata. Namun, sebanyak ia tampari pipinya sendiri, sesakit apapun yang ia rasakan, sosok mengerikan itu tetap ada di depannya. Ia tidak menghilang seperti keinginannya. Sambil mengerang ketakutan, Heru ingin cepat kabur dari tempat ia berdiri saat itu. Jika ingin keluar, jalan satu-satunya hanyalah melewati pocong itu. Tapi Heru tidak punya keberanian melakukan hal itu. Ingin rasanya ia berteriak keras, memanggil Rohmat dan Tikno agar menyelamatkannya. Tapi tenggorokannya seperti tersumpal dan sulit untuk mengeluarkan suara. Heru menutup matanya, lalu ia beristighfar sebanyak mungkin. Karena hanya itu yang ia bisa lakukan agar tidak melihat sosok mengerikan itu. Hush, cepat pergi. Cepat kamu pergi dari sini. Aku tidak memanggilmu, Gun, ucap Heru pelan berbisik. Tapi nasib baik belum berpihak pada Heru. Di antara gelap matanya yang tertutup, ia bisa merasakan jika sosok itu malah semakin mendekatinya. Hawa panas semakin terasa di tubuhnya. Heru semakin ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat
Darahnya mengalir cepat hingga ke ubun-ubun. "Pak Tikno, Pak Rohmat, tolong aku!" Heru berteriak. Heru menyeret kakinya pelan-pelan, menjauh ke belakang, berharap bisa menjauh dari sosok pocong yang sedang menatapnya itu. Namun, tanpa ia sadari, kakinya malah mengarah ke sumur yang berada tepat di belakangnya. Bersamaan dengan tumit kakinya yang menyentuh tembok sumur, Heru merasakan hembusan angin yang terasa panas merebak di sekitar lehernya. Sontak, Heru seketika kaget dan ia tersentak. Nahasnya, hal itu malah membuat Heru terjatuh, lalu terjungkal ke dalam sumur. "Ah!" Teriakan Heru menggema saat tubuhnya terjun ke dalam sumur. Tolong, Pak, tolong aku!" teriaknya histeris. Heru berteriak, menjerit meminta tolong, berharap Rohmat dan Tikno mendengar teriakannya. Namun, hingga beberapa kali teriakannya, tak tampak keduanya di bibir sumur. Beruntung Heru bisa berenang, walau hanya sebatas bisa-bisa saja. Jadi berkat itu, ia masih mampu bertahan di permukaan air. Heru terus berteriak hingga suara muncul di bibir sumur. Bukan suara Rohmat atau Tikno, melainkan suara Pak Andi, pemilik rumah yang kamar mandinya ia pakai. "Loh, Mas, kamu ngapain?" Pak Andi muncul dan seketika panik melihat ada orang di dalam sumurnya. Refleks Pak Andi saat itu melemparkan timba yang ada di depannya ke dalam sumur. "Mas, kamu pegang ini dulu," teriak Pak Andi seraya melemparkan ember timba ke arah Heru yang tengah berenang mempertahankan dirinya agar tetap hidup. Pak Andi berlari keluar rumah, mencari orang yang bisa membantunya mengeluarkan Heru dari dalam sumur. Di sisi lain, Rohmat dan Tikno mulai resah karena lama menunggu Heru yang tak kunjung selesai buang air. "Dasar bocah edan, itu anak berak yang dikeluarkannya kotoran atau apa sih? Batu kali ya, kok lama sekali tidak lekas selesai," kata Tikno dengan kesal. "Iya, lama," jawab Rohmat yang dari tadi hanya jalan mondar-mandir sambil menunggu Heru. Tapi keningan malam itu terpecah saat Rohmat dan Tikno melihat seseorang berlari ke arah mereka sambil berteriak meminta tolong. Orang itu berlari dengan wajah panik. Siapa orang itu? Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Andi. Pak Rohmat, Pak Tikno, tolong!" teriak Pak Andi. Sementara Rohmat dan Tikno bingung melihatnya. "Bagaimana Pak? Ada apa?" tanya Rohmat dan Tikno berbarengan. "Itu Pak, itu ada yang tercebur di sumur rumahku," ujar Pak Andi dengan nafas yang tersengal-sengal. Rohmat dan Tikno tersentak, wajahnya yang semula santai seketika berubah panik. "Pak Tik, tadi Heru kan pamit ke kamar mandi. Jangan-jangan..." Ayo Pak, ayo!" Rohmat dan Tikno sontak berlari ke arah kamar mandi Pak Andi, diikuti dengan Pak Andi. "Ya Allah Gusti, Heru!" teriak Tikno saat melihat Heru berada di dalam sumur. Rohmat dan Tikno beserta Pak Andi lantas mencari cara mengeluarkan Heru dari dalam sumur. "Talinya pegang yang erat, Her, biar kami tarik dari sini," teriak Rohmat dari atas. Suaranya keras, menggema di dalam sumur. Mereka bertiga berusaha sekuat tenaga menarik Heru dengan katrol timba sumur. Tapi sialnya, baru 1/4 jalan, gantungan katrol terlihat rapuh dan akan putus. "Kok turun lagi? Ini gimana ini?" teriak Heru dari dalam sumur. "Mau putus, Her, sabar dulu," jawab Tikno. Heru semakin lemas dan terlihat kehabisan tenaga berada di dalam sumur. Heru terlihat menangis sambil meregang karena kedinginan. Heru semakin putus asa.
dan mulai berpikiran buruk terhadap dirinya. Pak Andi yang ditemani Rohmat berusaha mencari bantuan, sementara Tikno bertahan menemani Heru. Pak Andi mengetuk-ngetuk pintu di sekitar rumahnya, berharap pemiliknya bangun. Tanpa sungkan, Pak Andi mengetuk pintu demi pintu dengan keras. Malam itu, suasana di sana terasa menegangkan dan jauh dari keheningan. Total ada 6 orang laki-laki tambahan yang membantu mengeluarkan Heru dari dalam sumur. Beruntungnya, setelah hampir 2 jam, Heru dapat diselamatkan. Tubuhnya diangkat dan ditidurkan di ruang tamu rumah Pak Andi. Pakaiannya diganti dan diberi minuman hangat agar suhu badannya kembali normal. Banyak warga di sekitar rumah Pak Andi terbangun karena suara ramai warga yang tengah membantu Heru. Mereka semua berduyun-duyun mendatangi rumah Pak Andi. Saat itu terdapat bapak-bapak, ibu-ibu, hingga para pemuda dan anak-anak yang ikut mengerumuni Heru yang tengah diberi pertolongan di dalam rumah Pak Andi. "Kamu kenapa, Her? Kok bisa nyebur ke sumur sih?" tanya Rohmat sesaat setelah situasi normal. "Tadi ada pocong Guntoro," ucap Heru terbata-bata. Hal itu membuat warga yang tengah berkerumun seketika terkejut. "Hah? Dia datang lagi? Ya Allah," gerutu warga. Malam itu, hampir saja ada korban jiwa akibat ulah pocong Guntoro. 3 orang suruhan petinggi meninggalkan rumah Bunga Tina dengan rasa kesal dan tatapan nanar. Ketiganya adalah Suntono, Anwar, dan Joko. Karena masih siang, ketiganya memilih pulang terlebih dahulu, dan malam nanti mereka berencana ke rumah petinggi untuk menceritakan yang terjadi di rumah Bunga Tina. Siang berganti malam, Suntono, Joko, dan Anwar mulai melakukan pergerakannya dengan beranjak ke rumah petinggi desa. "Pak, sepertinya kita tidak bisa pakai cara itu. Bunga Tina tidak terima," ucap Joko, membuka percakapan di antara mereka dengan petinggi. "Lalu bagaimana tadi kalian di rumahnya?" tanya petinggi desa itu. "Kami diusir, Pak," jawabnya. Tidak lama dari situ, petinggi memberikan secari kertas bertuliskan nama dan alamat seseorang. Tertulis di situ namanya Padulo dan alamat lengkapnya. "Ini, cari lalu besok pagi jemput dan bawa ke sini," kata petinggi itu. "Ini siapa, Pak?" "Ini kenalanku. Pokoknya tugasmu jemput saja dan bawa dia ke sini. Lakukan itu." "Ini mobilku, bawa," ucap petinggi seraya memberikan kunci mobil miliknya. Setelah percakapan singkat itu, mereka bertiga pulang, kembali melanjutkan pergerakan esok pagi sesuai dengan arahan petinggi itu. Besoknya, mereka bertiga datang lagi ke rumah petinggi untuk mengambil mobil. Tak butuh waktu lama. Dengan disetir oleh Suntono, mereka berangkat menuju alamat yang tertulis di atas kertas pemberian petinggi itu. Kurang lebih memakan waktu 1 jam agar bisa sampai ke alamat tujuan. Saat di perjalanan, "Pak, maaf mau tanya alamat ini," tanya Suntono kepada salah satu warga yang sedang lewat. "Oh, ini rumahnya Pak Dulo. Iya begini, Mas," ucap warga tersebut sambil menjelaskan detail alamat yang ditanyakan oleh Suntono. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di depan sebuah rumah. Rumah yang hanya terbuat dari gedeg atau anyaman bambu dan beralaskan tanah merah. "Assalamualaikum." Setelah beberapa lama, pintu akhirnya terbuka. Di sana muncul sesosok laki-laki parubaya dengan kain sarung tanpa baju. Dari dalam rumah, ia tersenyum melihat Suntono, Anwar, dan Joko yang datang ke rumahnya. "Ayo masuk, silakan duduk," ujarnya sambil membuka pintu.
"Bagaimana mas, kalian dari Gelagah ya?" kata Pak Dulo. "Loh, kok bapak tahu?" kata Suntono. Pak Dulo hanya tersenyum. Mereka bertiga heran melihat senyuman Pak Dulo, seolah ia tahu maksud dan tujuan mereka bertiga datang ke rumahnya. "Bapak dukun?" tanya Anwar tanpa berdosa. Pertanyaan itu sontak membuat Suntono dan Joko sengit. Mendengar itu, raut wajah Pak Dulo berubah, seperti tak nyaman saat mendengarnya. "Saya disuruh Pak Petinggi menjemput bapak, Pak," sela Joko. Pak Dulo pun langsung ke kamar dan meminta mereka menunggu. Beruntungnya, Joko peka dan mampu mengalihkan pertanyaan Anwar. "Bodohnya kamu, mulutmu itu kalau ditanya pakai aturan," umpat Suntono pada Anwar. Tak lama, Pak Dulo keluar dengan pakaian rapi. Mereka bertiga ditambah Pak Dulo mulai kembali ke desa Gelagah untuk menemui petinggi. Entah kenapa, saat dalam perjalanan kembali ke desa Gelagah, mereka banyak menemui kejanggalan. Mulai dari mobil yang mengalami masalah di mesinnya, hingga beberapa kali memaksa Suntono, Anwar, dan Joko untuk turun dan membenarkannya. Sampai kemudian, yang tiba-tiba terkunci hampir membuat mereka berempat celaka saat melewati tikungan jalan. Sedikit cerita mengenai Pak Dulo. Ia adalah orang yang memiliki keahlian spiritual yang cukup terkenal di kalangan orang tertentu, sehingga ia sudah mengerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan goib. Sesampainya di desa Gelagah, Pak Dulo dipertemukan dengan petinggi. Mereka ngobrol banyak. Petinggi menjelaskan mengenai gangguan yang mengganggu desanya beberapa minggu terakhir, tentang seorang warganya yang meninggal lalu gentayangan menjadi pocong berwarna hitam. Saat menjelang sore, petinggi dan Pak Dulo meminta diantarkan ke pemakaman desa untuk melihat kondisi di sana, khususnya di tempat Guntoro dimakamkan. Di sana, Pak Dulo melafalkan doa sambil memegang patok kayu bertuliskan Guntoro. Petinggi dengan ketiga anak buahnya tidak tahu apa yang dirapalkan. Mereka hanya terdiam dan memperhatikannya saja. Tak lama kemudian, saat cahaya matahari perlahan menghilang, mereka pulang ke rumah petinggi. "Nanti malam kesini lagi, lalu antar aku ke rumahnya," ucap Pak Dulo saat perjalanan ke rumah petinggi. "Kemarin kami diusir, Mbah," sela Joko. "Enggak, kita ke sana jam 11 malam. Cukup ke depan rumahnya saja," ucap Pak Dulo. Jarum pendek jam rumah petinggi sudah hampir menunjukkan angka 11. Pak Dulo bersiap ke rumah Guntoro. Kali ini, petinggi tidak ikut menemani. Ia meminta Suntono, Anwar, dan Joko untuk mengantarkan Pak Dulo. Malam itu, desa Gelagah sepi seperti malam-malam sebelumnya. Lepas Isya, suasana desa sudah tampak sepi. Para warga memilih menghabiskan waktunya di dalam rumah untuk mencari aman. Sesampainya di sana, "Itu rumahnya, Pak," ucap Suntono. Pak Dulo menghentikan langkahnya. Sesaat setelah perkataan Suntono, mereka berhenti tepat di depan rumah Bungatina. Di sana, Pak Dulo memperhatikan setiap sudut rumah Guntoro sambil sedikit berjalan di depan rumahnya. Tak terlihat Bungatina atau Suraji dari luar. "Aman, Pak," ucap Suntono. Tak lama kemudian, Pak Dulo mulai memperlihatkan keahliannya. Mulutnya berkumat kamit sambil menggerakkan tangannya seperti kebanyakan dukun atau orang-orang pegiat spiritual pada umumnya. Suntono, Anwar, dan Joko hanya diam melihatnya. "Itu ngapain?" tanya Anwar. "Aku sendiri gak tahu. Nanti lihat saja deh," ujar Suntono. Saat Pak Dulo merasa sudah beres, ia lalu mengajak ketiganya langsung ke kuburan Guntoro.
Ayo lanjut, ajak Padulo. Sebenarnya ada rasa takut di benak Suntono, Anwar dan Joko karena harus mengantar Padulo ke area pemakaman malam itu. Padulo dengan mantap melangkahkan kakinya, sementara Suntono, Anwar, dan Joko masih saling tunjuk untuk menemani Padulo di depan. Kamu aja deh di depan. Kamu aja. Kamu War. Gak mau aku, kamu aja. Mendengar percakapan ketiganya, Padulo langsung berkata, Mas, kalian itu pada ngapain? Kesini, ayo. Laki-laki kau penakut, ucap Padulo. Mendengar itu, ketiganya langsung melangkahkan kaki secara bersamaan untuk menyusul Padulo di depannya. Gak perlu takut mas, ucap Padulo. Jalanan sedikit menyempit. Saat hampir sampai di pemakaman, dari kejauhan hanya terlihat 2 buah lampu pijar 5 watt yang menerangi area pemakaman yang cukup luas. Mental Suntono, Anwar, dan Joko kembali menciut. Saat sampai di pemakaman, Padulo tetap mantap melangkahkan kakinya. Tidak terlihat raut muka takut sama sekali di wajahnya. Berbeda dengan Suntono, Anwar, dan Joko, Padulo mempercepat langkahnya. Mas, tetap di belakangku, jangan takut, apalagi lari. Nantinya kita juga akan punya rumah begini, ujar Padulo. Kalimat yang seharusnya berisi nasihat malah semakin membuat ketiganya ketakutan. Padulo semakin mendekati kuburan Guntoro. Anehnya, entah dari mana, angin tiba-tiba datang dan menghantam mereka berempat. Lampu pijat yang hanya menggantung di ujung bambu pun goyah karena hantaman angin itu. Pak, maaf, lama gak ya ini? Tanya Joko kepada Padulo. Tapi Padulo tidak menjawab pertanyaannya. Mereka berdiri tepat di samping kuburan Guntoro. Padulo kembali melancarkan aksinya. Awalnya, ia melakukan hal yang sama saat masih di rumah Guntoro. Saat itu, Padulo mulai merasakan hal yang tidak enak. Dengan senter, ia memperhatikan semua penjuru pemakaman. Dan ternyata, ia tidak mengira akan bertemu dengan sosok yang akan ia tangani malam ini.